Bab 7361. Pagi-pagi sekali waktu Australia, Charlie, Orville dan Isaac mendarat di Bandara Melbourne. Waktu Melbourne 2 jam lebih cepat dari waktu Tiongkok. Di Tiongkok masih gelap. Charlie takut mengganggu tidur Claire, jadi dia tidak mengiriminya pesan. Isaac telah mengatur agar staf hotel Istana Buckingham setempat mengirimkan sebuah SUV Cadillac. Setelah mereka bertiga mendapatkan mobil, Isaac, yang memiliki SIM internasional, bertanggung jawab untuk mengemudi, dan Charlie memintanya untuk langsung menyetir ke rumah sakit tempat Stephen Tang berada. Dalam perjalanan, Charlie bertanya pada Isaac, "Ketua Isaac, apakah kamu yakin Butler Tang masih di rumah sakit itu?" Isaac adalah orang yang berhati-hati, dan dia berkata dengan serius, "Tuan, orang-orang yang saya atur menjawab bahwa mereka telah masuk dan memeriksa 3 jam yang lalu dan memastikan bahwa Butler Tang masih ada di sana." "Baiklah." Charlie mengangguk dan mendesah, "Aku akan menemui Butler Tang nanti dan menyembuhkan lukanya. Lalu kita akan membawanya kembali ke Istana Buckingham. Setelah aku bertanya beberapa hal padanya, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan anak-anak nakal itu." Orville mengeluarkan pisau serbaguna kecil dari sakunya dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Tuan Wade, asal kita bisa menangkap bajingan kecil itu, aku akan mengukir kata bajingan di dahi mereka." Charlie bertanya dengan heran, "Dari mana kamu mendapatkan pisau itu? Kamu tidak mungkin membawanya di pesawat, kan?" Orville berkata sambil tersenyum, "Mustahil. Keamanan di bandara domestik sangat ketat. Mustahil membawa benda ini ke dalam pesawat. Aku baru saja membelinya waktu aku pergi ke minimarket untuk membeli rokok di bandara." Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan sebungkus rokok Zonghua ekspor dan mengeluh, "Harus kuakui, rokok di tempat sialan ini mahal sekali. Sekotak rokok Zonghua keras saja harganya hampir 300 yuan. Charlie tersenyum dan berkata, "Anda tidak akan pernah melupakan seni pertunjukan Anda kemanapun Anda pergi." Saat berbicara, dia teringat sesuatu dan mengingatkan Orville, "Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya, saat kau menemukan seseorang, apapun situasinya, kau tidak boleh mengukir kata bajingan di dahinya." Orville bertanya dengan bingung, "Kenapa, Tuan Wade? Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan, itu akan terlalu mudah bagi bajingan-bajingan kecil ini." Charlie berkata dengan serius, "Kenapa? Pertama-tama, bajingan-bajingan di sini tidak tahu aksara Mandarin. Kalau mereka keluar dengan tulisan yang kau ukir di dahi mereka, mungkin tidak ada yang mengenali mereka. Mungkin bajingan lain akan menganggapnya tato yang keren dan modis. Kedua, kita tidak boleh memberi media lokal motif tersembunyi apapun. Kalau kita mengukir aksara Tionghoa di dahi mereka, media lokal yang tidak bermoral pasti akan memanfaatkan insiden ini dan membesar-besarkannya. Siapa tahu nanti mereka akan mendiskreditkan kita. Kita harus paham bahwa orang-orang ini memang selalu seperti ini. Kalau mereka saling tembak di jalan dan 7 atau 8 orang tewas, itu masalah sepele bagi mereka. Tapi kalau orang asing, terutama orang Asia, sembarangan menjatuhkan kertas kado di jalan mereka, mereka akan meningkatkannya ke tingkat nasional dan mengkritik mereka. Sebaiknya kita tetap rendah hati. Kalaupun kita mengukir sesuatu, jangan mengukir aksara Tionghoa." Orville berkata sambil tersenyum, "Gampang. Ukir saja Bakayaro dalam bahasa Jepang atau Shiba dalam bahasa Korea untuk mereka." Sambil mengemudi, Isaac bercanda, "Orville, bisakah kamu menulis Bakayaro dalam bahasa Jepang dan Shiba dalam bahasa Korea?" Orville berkata dengan serius, "Aku tidak tahu, tapi aku bisa belajar. Aku bisa langsung menerapkannya setelah aku mempelajarinya." Isaac mengacungkan jempol dan memujinya, "Hebat, kamu masih bersemangat belajar di usiamu. Kamu punya masa depan yang cerah." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan coba-coba menyiram air kotor ke Jepang dan Korea Selatan saat ini. Lagi pula, orang-orang ini memusuhi semua orang Asia. Jika orang Asia saling menyiram air kotor saat ini, itu hanya akan meningkatkan permusuhan mereka terhadap orang Asia."
Saya pikir lebih baik mengukirnya dalam bahasa Inggris. Lagi pula, mereka bisa berbahasa Inggris. Orvel terkekeh dan berkata, saya dengar tempat ini adalah tempat Inggris mengasingkan penjahat 200 tahun yang lalu. Benar, kata Charlie santai. Tempat ini awalnya bukan tempat yang baik. Konon, jumlah kelinci lebih banyak daripada manusia, dan laba-laba lebih besar daripada kelinci. Lebih dari 70% lahan tidak bisa ditanami tanaman, dan lebih dari separuhnya bahkan tidak bisa ditanami rumput. Namun, cadangan biji besinya luar biasa tinggi, dengan kandungan besi melebihi 60% di banyak tempat. Orvel mendecakkan bibirnya dan berkata, pantas saja Inggris ingin mengasingkan penjahat di sini. Kalau kita mau membangun penjara di sini, kita bisa pakai pagar besi dan baja rantai di sini. Charlie tahu dia sedang menyindir, jadi dia tersenyum dan berkata, meskipun sejarah awal mereka tidak begitu gemilang, mereka punya tambang. Di era ini, orang-orang menertawakan orang miskin, tetapi tidak pada pelacur. Siapapun yang punya uang adalah negara maju dengan peradaban modern. Orvel tampak sedikit tidak yakin, dan mengumpat dalam hati, banyak negara maju yang dulunya merupakan kekuatan agresif, dan sekarang mereka telah mengubah diri mereka menjadi masyarakat beradab yang menyebalkan. Charlie menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia sudah terbiasa dengan Orvel yang begitu jelas suka dan tidak suka, serta keterus-terangannya. Beberapa menit kemudian, Isaac berkendara ke distrik Parkville di Melbourne dan kemudian tiba di rumah sakit Royal Melbourne. Setelah mobil terparkir di tempat parkir, Isaac berkata kepada Charlie, Tuan, kepala pelayan Tang ada di unit perawatan intensif unit gawat darurat. Apakah sebaiknya kita masuk sekarang atau meminta orang lain untuk memeriksanya terlebih dahulu? Charlie berkata, pergilah saja. Setelah berkata demikian, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Charlie merasa bahwa karena Victoria tidak pernah memasukkan keluarga Wade dalam target eliminasinya, Stephen Tang, sebagai pengurus keluarga Wade, pasti tidak akan menjadi targetnya, jadi dia tidak perlu khawatir masalah ini akan melibatkan masyarakat Warriors dan karena tidak perlu khawatir tentang masyarakat Warriors dan umumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting adalah pergi menemui Stephen Tang, menyembuhkan lukanya sesegera mungkin, lalu mencari tahu mengapa dia pergi tanpa pamit. Jadi, mereka bertiga masuk ke rumah sakit bersama-sama dan tiba di unit gawat darurat rumah sakit. Isaac mencari tahu lokasi unit perawatan intensif dan meminta Charlie dan Orvel untuk pergi ke lantai 2 bersama-sama. Di pos perawat di lantai 2, seorang perawat yang bertugas menghentikan mereka dan bertanya dalam bahasa Inggris, siapa yang Anda cari? Isaac segera menjawab, kami sedang mencari pria Tiongkok yang terluka, yang mungkin berusia 60-an dan berada di unit perawatan intensif. Perawat itu berkata, dia sudah dipulangkan. Keluar dari rumah sakit, kecuali Orvel yang tidak bisa mengerti bahasa Inggris, Charlie dan Isaac semuanya tercengang. Charlie segera melangkah maju dan bertanya, kapan dia keluar dari rumah sakit? Bukankah dia mengalami luka serius? Kenapa dia harus dipulangkan? Perawat itu berkata, dia sudah diperbolehkan pulang 3 jam yang lalu. Lukanya memang serius, tetapi nyawanya sudah tidak terancam lagi. Dia bersikeras untuk diperbolehkan pulang, dan kami tidak bisa memaksanya untuk tetap di rumah sakit, jadi kami yang mengurus prosedur pemulangannya. Charlie mengerutkan kening saat mendengar ini dan dengan cepat bertanya, apakah kamu tahu siapa yang membawanya keluar dari rumah sakit? Tidak ada yang menjawab, kata perawat itu. Dia meninggalkan rumah sakit dengan kruk. Charlie sangat terkejut. Meskipun nyawa Stephen Tang tidak terancam, foto-foto yang ditunjukkan Claire saat itu menunjukkan bahwa lukanya serius dan ia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan untuk pemulihan. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, ia dipulangkan dari rumah sakit. Siapa yang ia coba sembunyikan dengan dipulangkan secepat itu? Apakah untuk menghindari para remaja tersebut? Atau untuk menghindari musuh? Atau, apakah aku harus bersembunyi dari diriku sendiri? Charlie tertegun sejenak.
Ia tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Stephen Tang untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa pada saat ini, Stephen Tang yang pincang menaiki jet Honda kecil di bandara sipil kecil di pinggiran Melbourne dengan bantuan beberapa pria berpakaian hitam. Pesawat ini dimiliki oleh seorang individu, seorang pemilik tambang kecil di Australia Barat. Ia tidak terlalu kaya, sehingga pesawat pribadi senilai kurang dari 10 juta dolar AS ini kurang menarik perhatian. Di sini, pesawat ini hanyalah pesawat pribadi kelas pemula untuk orang-orang kaya yang berkecukupan. Karena penerbangan lepas landas dari bandara swasta dan rute yang dilaporkan adalah dari Melbourne ke Port Hedland di Australia Barat, yang bukan merupakan rute internasional, penumpang tidak perlu menjalani pemeriksaan atau registrasi apapun. Mereka dapat langsung berkendara ke bandara dan bahkan tidak perlu pergi ke terminal. Mereka dapat naik pesawat di ujung landasan pacu. Pemilik pesawat ini tinggal di Melbourne bersama keluarganya di luar jam kerja, dan pergi ke Australia Barat selama jam kerja. Bisnis utamanya adalah mengangkut biji besi yang telah ditambang ke Port Hedland, lalu mengekspornya dari Port Hedland ke pelanggannya di Tiongkok, sehingga ia harus bolak-balik ke Melbourne setiap minggu. Dunia luar hampir mustahil menemukan petunjuk apapun ketika Stephen Tang naik pesawatnya. Pesawat itu meluncur dan lepas landas dalam cahaya pagi, terbang dari tenggara Australia ke barat Laut Australia, yang setara dengan terbang dalam garis diagonal di Australia. Setelah pesawat tiba di bandara dekat Port Hedland, Stephen Tang akan menaiki kapal kargo yang mengangkut biji besi dari Port Hedland ke Jepang. Sementara itu, di luar rumah sakit Royal Melbourne, Charlie memandangi jaringan jalan kota yang luas dan mengerutkan kening, sambil berkata, Butler Tang kesulitan bergerak. Dia pasti tidak akan bisa berjalan jauh sendirian. Ishak bertanya, Tuan, apakah Anda ingin mengerahkan staf lokal untuk menemukan cara melacaknya? Charlie menghela napas, saya khawatir Butler Tang sengaja menghindariku. Setelah mengatakan itu, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata kepada Ishak, ayo kita ke kantor polisi dan minta bantuan polisi setempat. Kabarnya Butler Tang baru saja berimigrasi ke Australia belum lama ini. Dokumen dan prosedur hukum untuk imigran baru pasti sangat lengkap. Mungkin polisi punya informasi lebih lanjut. Ishak mengangguk, tetapi bertanya dengan cemas, Tuan, identitas apa yang harus kami gunakan untuk meminta bantuan polisi? Jika polisi perlu mengonfirmasi hubungan antara kami dan kepala pelayan Tang terlebih dahulu, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menunjukkan dokumen pendukung apapun. Charlie merasa kesal dan mengerutkan kening, lalu berkata, mari kita coba keberuntungan kita dulu. Jika tuntutan pihak lain memang berat, aku juga punya cara untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Bab 7362. Sejak ia mendarat di Melbourne, langkah Charlie tanpa disadari dipercepat oleh kejadian tersebut. Dalam perjalanan ke sini, pikirannya terus berpikir. Ia membayangkan banyak situasi pertemuan dengan Stephen Tang, merangkai beberapa rangkaian kata, dan secara mental siap menerima beberapa tanggapan dari Stephen Tang. Begitu turun dari pesawat, ia bergegas ke rumah sakit tempat Stephen Tang dirawat. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya tiba di tempat itu, saya mendapati Stephen Tang telah menghilang lagi. Pada saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah mencari keberadaan Stephen Tang sesegera mungkin, tetapi dia tidak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah labirin yang dibuat oleh Stephen Tang sendiri. Mereka bertiga langsung pergi ke kantor polisi terdekat di Melbourne dan bertemu dengan seorang sersan polisi senior. Berdasarkan investigasi Ishak sebelumnya, kasus Stephen Tang yang awalnya dikepung oleh para remaja tersebut terjadi di wilayah hukum kantor polisi ini, dan kasus tersebut ditangani oleh kantor polisi ini. Kini setelah Stephen Tang menghilang lagi di wilayah hukum ini, wajar saja jika mereka meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus ini. Sersan polisi senior yang mereka temui bernama Trevor Davidson. Ketika mengetahui tujuan kunjungan Charlie dan yang lainnya, ia berkata kepada mereka,
saya tidak memiliki informasi yang jelas tentang Tuan Tang yang Anda sebutkan. Ia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan setelah kejadian tersebut. Karena lukanya yang serius, petugas kami tidak langsung memeriksanya, jadi kami tidak tahu identitas aslinya. Mengenai Anda yang mengatakan ia telah meninggalkan rumah sakit, kami tidak dapat mengerahkan pasukan polisi untuk membantu Anda menemukan keberadaannya untuk saat ini. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, itu berarti Anda masih belum mengetahui status hukumnya yang sebenarnya di Australia? Ya, Trevor Davidson mengangguk dan berkata dengan santai, identitas orang ini masih sangat mencurigakan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kemungkinan besar dia bukan imigran legal. Kemungkinan besar dia adalah penumpang gelap yang memasuki negara ini secara ilegal, atau imigran ilegal yang berada di sini. Charlie merasa agak aneh. Dalam rekaman obrolan yang ditunjukkan Claire kepadanya, pelapor mengatakan bahwa Stephen Tang adalah seorang imigran baru, tetapi sekarang tampaknya informasi ini bias. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah alasan Stephen Tang harus meninggalkan rumah sakit dengan luka-luka adalah karena dia tidak memiliki status hukum di Australia, jadi dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Menurut Charlie, cara ia mendapatkan berita itu sangat tidak disengaja, sebuah kebetulan di antara kebetulan-kebetulan lainnya. Stephen Tang meninggalkan rumah sakit dengan luka-luka jelas bukan untuk menghindarinya, tetapi kemungkinan besar untuk menghindari polisi Australia. Inilah kehebatan rangkaian skema ini. Skema ini dimulai secara kebetulan dan memberi ilusi kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa mereka berada di luar permainan dan berada dalam kegelapan. Saat Charlie terjatuh ke dalam kelesuan berpikir dan jebakan logika, ia semakin jauh dari hakikat permasalahan. Setelah mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menemukan informasi berguna apapun tentang Stephen Tang dari polisi, Charlie bertanya kepada Sheriff bagaimana situasi terkini para remaja yang memukuli orang-orang itu. Trevor Davidson merentangkan tangannya, mengangkat bahu dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, semua orang telah dibebaskan. Melepaskan mereka. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, pria itu dipukuli dengan sangat parah, dan itu hanya terjadi sehari kemudian, mengapa penyerang dibiarkan pergi? Trevor Davidson tertawa dan berkata, Anda bilang mereka masih remaja. Mereka belum terlalu tua. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengkritik dan mendidik mereka. Jika para korban menginginkan kompensasi, mereka bisa menuntut wali mereka melalui pengadilan. Charlie bertanya lagi, jika saya ingat dengan benar, di Australia, usia minimum pertanggungjawaban pidana seharusnya 10 tahun, bukan? Trevor Davidson melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun hanyalah teori. Tanggung jawab pidana yang sesungguhnya dimulai pada usia 14 tahun. Lebih lanjut, undang-undang kita di sini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa jika jaksa penuntut tidak dapat membuktikan bahwa seorang anak di bawah 14 tahun dengan jelas mengetahui tindakannya salah, maka mereka dapat dianggap tidak memiliki tanggung jawab pidana. Ini disebut praduga tidak kompeten secara pidana. Anda bisa mencarinya di buku hukum. Melihat Trevor Davidson tampak sengaja memihak pihak lain, Charlie berkata, saya melihat video kejadiannya. Di antara para tersangka pemukulan, beberapa di antaranya tingginya setidaknya 1,7 meter. Saya tidak berani mengatakan mereka semua berusia di atas 14 tahun, tetapi seharusnya ada setidaknya satu yang berusia di atas 14 tahun. Trevor Davidson mengangkat bahu dan berkata, dugaanku salah. Orang-orang ini memang berusia di bawah 14 tahun. Charlie berkata dengan dingin, saya ingin melihat berkas-berkas itu dan memastikan usia orang-orang ini. Trevor Davidson bertanya kepadanya dengan hati-hati, apa hubungan Anda dengan korban? Charlie berkata dengan ringan, dia adalah keluargaku. Trev Davidson tertawa, tidak. Secara hukum, tidak ada yang namanya keluarga. Yang ada hanyalah hubungan khusus. Siapa dia bagimu? Ayah, paman, kakek. Tanpa menunggu Charlie menjawab, ia tersenyum dan berkata, oh, ngomong-ngomong,
saya lupa orang itu mungkin tidak memiliki identitas hukum. Artinya, apapun hubungan Anda dengannya, sulit bagi saya untuk memverifikasi keasliannya, apalagi mengungkapkan informasi anak di bawah umur kepada Anda. Jadi, Anda harus terlebih dahulu menemukan anggota keluarga Anda, lalu biarkan dia mencari pengacara untuk menuntutnya. Jika dia sendiri yang mengajukan gugatan, kami akan memberikan informasi kontak wali pelaku kepada pengacaranya sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum pada Charlie, mengangkat alisnya, dan bertanya, ada lagi yang bisa saya bantu? Kalau tidak, silakan kembali. Saya harus bekerja. Charlie sedikit kesal. Dia tahu apa yang dikatakan Trevor Davidson mungkin benar, tetapi dari sikap pria ini, jelas terlihat bahwa dia sama sekali tidak berpihak pada korban. Ia merasa bahwa karena polisi tidak memiliki informasi spesifik tentang Stephen Tang, ia tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Ia harus terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang para pelaku. Mengenai persyaratan hukum yang disebutkan Trevor Davidson, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya di sini bukan untuk mematuhi hukum dan peraturan mereka. Maka, dia tersenyum tipis, lalu menyalurkan sebagian energi spiritualnya ke tubuh Trevor Davidson, dan memerintahkan, cetak informasi pelaku untukku. Pikiran Trevor Davidson kini patuh pada kata-kata Charlie. Tanpa ragu, ia segera mengoperasikan komputer, dan kemudian printer di sampingnya mulai berdengung. Tak lama kemudian, formulir pun dicetak. Trevor Davidson menyerahkan formulir itu kepada Charlie dan berkata dengan hormat, informasi ke-6 orang itu ada di sini. Charlie meliriknya, mengerutkan kening, dan bertanya, 6 di antaranya berusia di atas 12 tahun, 3 di atas 14 tahun, dan 1 sudah berusia 18 tahun. Mengapa mereka belum ditangkap? Trevor Davidson berkata, orang-orang yang dipukuli kemungkinan besar adalah imigran ilegal. Kami biasanya tidak menyelidiki hal semacam ini karena orang-orang yang dipukuli juga tidak akan menyelidikinya. Kemungkinan besar masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Kami membebaskan anak-anak ini dan bahkan mendapatkan bantuan dari orang tua mereka. Charlie bertanya dengan dingin, bagaimana jika orang yang dipukuli itu bukan imigran ilegal? Bagaimana kalian akan menghadapinya? Trevor Davidson berkata, jika orang yang diserang adalah minoritas, meskipun mereka bukan imigran ilegal, kami tetap perlu memeriksa apakah mereka memiliki kewarganegaraan. Jika mereka memiliki kewarganegaraan, kami akan mencoba membujuk mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan hanya memiliki visa pelajar atau visa kerja, kami biasanya menggunakan ancaman halus untuk memberitahu mereka bahwa insiden ini dapat digolongkan sebagai penyerangan bersama. Jika diklasifikasikan sebagai penyerangan bersama, visa mereka berisiko dicabut, dan kebanyakan orang hanya menganggap diri mereka tidak beruntung. Charlie sangat marah saat itu. Sebagai aparat penegak hukum di sini, mereka justru menunjukkan bias dalam menghadapi kejahatan kekerasan. Tak heran jika anak-anak muda ini begitu arogan dan kejahatan kekerasan yang terkait dengannya tak ada habisnya. Dan anak-anak remaja itu, yang rambutnya bahkan belum tumbuh, berani menyakiti orang lain dengan sengaja di siang bolong. Kalau aku tidak memberi mereka pelajaran, aku tidak akan sanggup menerima ini. Maka, ia memberi Trevor Davidson petunjuk psikologis, dengan berkata, ingat, mulai lusa, kau akan menjadi musuh bebuyutan kejahatan yang menakutkan semua kejahatan. Saat menghadapi kejahatan apapun, kau harus berani, mengerahkan seluruh kemampuanmu, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika tidak, pertarungan akan terus berlanjut sampai kau mati. Mengerti? Trevor Davidson langsung mengangguk berat, saya mengerti. Charlie mengambil daftar informasi dan menoleh ke Isaac dan Orville dan berkata, oke, tidak ada informasi berharga di sini, ayo pergi. Saat keluar, Orville bertanya dengan bingung, Tuan Wade, mengapa Anda membiarkan Trevor Davidson menjadi musuh bebuyutan hanya mulai lusa?
Charlie berkata dengan tenang, karena aku akan menjadi musuh jahat selama 2 hari ke depan. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar itu dan berkata dengan dingin, 2 hari ke depan akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan oleh bajingan kecil ini. Bab 7363. Setelah keluar dari kantor polisi, Ishak bertanya dengan khawatir, "Tuan, bagaimana Anda berencana menangani anak-anak di bawah umur ini?" Orvel yang berdiri di sana menyela, "Jika itu kau, aku akan menemukan mereka terlebih dahulu, memukuli mereka hingga setengah mati, lalu melumpuhkan tangan dan kaki mereka, dan memaksa mereka berbaring di tempat tidur sampai mereka berusia 18 tahun." Charlie melambaikan tangannya, "Kita semua sudah tua sekarang. Akan sangat memalukan jika ketahuan kita berkelahi dengan anak di bawah umur. Apa yang harus kita lakukan?" Orvel menggertakkan giginya dan berkata, "Kita harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa menerima ini." Charlie mencibir dan berkata, "Tidak perlu memberi mereka pelajaran sendiri. Cara terbaik adalah membiarkan mereka memberi pelajaran pada diri mereka sendiri." Setelah itu, Charlie menyerahkan kertas itu kepada Ishak dan berkata, "Hari ini hari Minggu, dan kurasa anak-anak ini tidak sekolah. Tapi kulihat alamat rumah mereka semua di jalan yang sama, jadi mungkin mereka semua bercampur. Ayo kita cari mereka langsung." Tempat tinggal anak-anak di bawah umur ini tidak jauh dari kantor polisi ini, dan masih dalam yurisdiksi kantor polisi ini. Ishak hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk mengendarai mobil ke area perumahan bernama Reynolds Street. Meskipun tempat ini berada di dalam batas kota, orang-orang di sana merasa tempat ini kotor dan berantakan, dengan sampah dan kotoran di mana-mana, dan bahkan banyak sekali tunawisma yang terlihat. Charlie meminta Ishak untuk berkeliling rumah beberapa anak di bawah umur, tetapi ia tidak melihat satupun anak di bawah umur. Karena menduga belum waktunya mereka keluar, Charlie meminta Ishak untuk memarkir mobilnya di persimpangan jalan dan menunggu. Ishak memarkir mobil dan melihat keluar jendela dengan heran. Ia berkata, "Kita masih di kota, tapi kenapa rasanya seperti di daerah kumuh?" Charlie menunjuk ke sebuah rumah kecil di sudut jalan tak jauh dari sana dan berkata, "Lihat, di sana tertulis rumah suntik aman. Tempat seperti ini jelas tidak bagus." Ishak tiba-tiba tersadar dan mendesah, "Terkadang saya harus mendesah melihat sirkuit otak negara-negara ini. Mereka menciptakan hal-hal yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya." Orvel tidak begitu mengerti bahasa Inggris, jadi dia bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu dengan rumah suntik aman? Apa maksud kalian berdua?" Ishak berkata, "Itu adalah tempat yang didirikan pemerintah bagi para pecandu narkoba untuk menyuntikkan narkoba ilegal." "Sialan, ini terjadi." Orvel tercengang. Sambil berseru takjub, ia melihat beberapa pemuda seperti zombie terhuyung-huyung keluar dari ruang suntik yang aman. Sekilas ia bisa tahu bahwa mereka adalah pecandu narkoba. Beberapa dari mereka bahkan tertancap jarum suntik di lengan mereka. Tak hanya kehilangan sikap layaknya manusia normal, mereka semua berpakaian compang camping dan rambut mereka acak-acakan, seolah-olah mereka tak berganti pakaian, mandi, atau potong rambut selama bertahun-tahun. 2 di antara mereka bahkan tak punya sepatu dan berjalan tanpa alas kaki, kaki mereka penuh nanah dan luka. Menengok ke pinggir jalan, terlihat beberapa orang tergeletak di dekat sabuk hijau dan tong sampah, dengan banyak sekali lalat yang berterbangan di sekitarnya, namun orang-orang tersebut sama sekali tidak bergerak dan tidak peduli. Untungnya, Melbourne, yang terletak di belahan bumi selatan, sedang berada di awal musim gugur dan cuacanya tidak dingin. Jika tidak, serangga beracun ini bisa mati beku jika tidak diracuni. Orvel ngeri dan berseru, "Sialan. Bukankah seharusnya semua pecandu narkoba itu ditangkap? Kenapa mereka diberi tempat untuk melakukan ini di siang bolong?" Charlie tersenyum dan berkata, "Inilah kebenaran politik mereka. Kita sungguh tidak bisa memahaminya, jadi kita hanya bisa menunjukkan rasa hormat." Pada saat ini,
seorang gadis muda kurus mengenakan rok pendek datang ke mobil mereka dan mengetuk jendela pengemudi dengan ekspresi cemas dan kesakitan. Bahkan melalui jendela mobil, ketiga orang di dalam mobil dapat melihat bekas jarum yang tebal di lengan wanita itu, dan banyak bagian kulitnya telah mengalami borok akibat terlalu banyak jarum. Ishak menurunkan sedikit kaca jendela mobil dan bertanya padanya, apa yang terjadi? Wanita muda itu memohon, "Tuan, tolong beri saya $100 dan saya dapat memenuhi permintaan Anda apapun." Setelah itu, dia melirik ke dalam mobil dan berkata, "Kalau $200, aku bisa memuaskan kalian bertiga." Orvel memucat ketakutan dan segera berkata kepada Ishak, "Tuan Chen, tolong tutup jendelanya segera. Saya takut dia akan menularkan AIDS kepada kita." Ishak menggodanya, "Orvel, AIDS tidak menular melalui udara." Orvel berkata dengan panik, "Sudahlah, diam saja. Aku takut dia punya penyakit lain. Lihat mulutnya penuh gigi busuk. Dia terlihat seperti zombie. Seram sekali." Ishak tersenyum, menoleh ke arah gadis itu dan berkata, "Maaf, kami tidak punya keperluan apapun. Silakan tanya orang lain." Setelah mengatakan itu, dia segera menutup jendela mobil. Orvel akhirnya menghela napas lega ketika melihat jendela mobil tertutup rapat, tetapi ia masih merasakan ketakutan yang tersisa dan berkata, "Sial, orang-orang itu selalu berteriak tentang imigrasi, imigrasi. Kenapa mereka harus pindah ke tempat seperti ini? Kalau aku melihat orang-orang seperti ini setiap hari saat bepergian, bagaimana aku bisa hidup nyaman?" Ishak tertawa dan berkata, "Orvel, meskipun Australia berada di belahan bumi selatan, struktur dasarnya masih sama dengan masyarakat barat. Struktur sosial mereka sangat terfragmentasi. Daerah-daerah kaya memiliki segalanya yang baik, keamanan publik yang baik, lingkungan yang baik, dan sekolah-sekolah yang baik. Beberapa bahkan terletak di dekat pegunungan dan sungai, dengan setiap keluarga memiliki dermaga dan kapal pesiar. Polisi sangat ingin mendirikan kantor polisi komunitas di daerah-daerah kaya dan melakukan ratusan patroli setiap hari untuk memastikan keselamatan orang kaya. Namun, lingkungan miskin justru lebih buruk daripada kebanyakan lingkungan lainnya, dan bahkan pemerintah daerah mereka suka menindas kaum miskin. Mereka selalu membangun tempat-tempat penyuntikan yang aman dan politis di lingkungan tempat tinggal orang miskin atau biasa, sehingga memperburuk kondisi kehidupan mereka. Mereka tidak berani mengubah lingkungan kaya tanpa izin pemiliknya. Jadi, meskipun wajar jika para taipan papan atas negara ini berimigrasi ke sini untuk menikmati kemewahan dan dekadensi masyarakat kapitalis, agak sulit untuk memahami mengapa kelas menengah menghabiskan semua uang mereka untuk datang ke sini dan bekerja sebagai pekerja kerah biru, berbaur dengan kelas menengah ke bawah. Orvel mengangguk. Orang kaya selalu yang terbaik kemanapun mereka pergi. Yang tidak saya mengerti adalah apa yang dikatakan Tuan Chen tentang mereka yang menjual properti mereka dan pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja kasar. Saya punya teman lama yang dulu menjalankan bisnis pintu dan jendela berbahan paduan aluminium di Tiongkok. Dia tidak sekaya orang kaya, tetapi lebih kaya daripada orang miskin. Tapi saya tidak tahu siapa yang menipunya untuk berimigrasi bersama keluarganya. Dia akhirnya bekerja sebagai dekorator untuk seorang mandor Tiongkok di Amerika Serikat selama lebih dari 10 tahun. Charlie tersenyum dan berkata, "Mereka semua ditipu oleh perusahaan imigrasi. Kalian harus tahu bahwa perusahaan imigrasi itu seperti penipu legal. Seperti penipu sungguhan, mereka menjalankan bisnis mengirim orang ke luar negeri. Pertama-tama mereka menggambarkan betapa bagusnya dunia luar, membuat orang ingin pergi keluar, lalu agar mereka mau pergi keluar, mereka membayar mereka dengan harga tinggi. Mereka tidak akan pernah menghasilkan uang dari orang-orang kaya raya, karena orang-orang kaya raya itu jauh lebih tahu seperti apa dunia luar daripada para petinggi perusahaan imigrasi, dan mustahil bagi mereka untuk menipu mereka. Target mereka adalah mereka yang kurang memahami dunia luar, tetapi selalu merasa bahwa bulan di luar lebih bulat daripada bulan di dalam negeri.
Orang-orang ini mungkin hanya memiliki total kekayaan bersih beberapa ratus ribu, dan perusahaan imigrasi akan mengambil setengahnya. Bagi perusahaan imigrasi, mereka tidak peduli apakah orang-orang ini bisa bertahan hidup di luar negeri. Selama mereka bisa menghasilkan uang, tidak masalah. Orvel mengangguk sambil berpikir dan berkata, ada orang yang tahu mereka akan menyakiti orang lain, tapi mereka tidak peduli hanya demi uang. Mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Ishak tak kuasa menahan tawa. Orvel, ini bukan gayamu. Aku ingat kau sering melakukan hal seperti ini di Aurus Hill dulu. Bukankah dulu ada orang bernama Zhou Huaxin yang ahli dalam manajemen keuangan P2P? Dia akan memikat para lansia untuk bergabung dengannya dengan janji bunga tinggi, lalu mencuci uangnya dan mengubahnya menjadi kerugian investasi. Kau yang mendukungnya, kan? Berapa banyak tabungan lansia yang terbuang sia-sia? Ketika Orvel mendengarnya menyebutkan hal ini, wajahnya langsung memerah sampai ke leher. Ia segera berkata, Tuan Chen, Anda tidak mengerti situasinya. Dulu tidak seperti itu. Si brengsek Zhou Huaxin itu memulai perusahaan P2P-nya sendiri dan meminta saya untuk berinvestasi. Ia tidak memberitahu saya jenis bisnisnya, hanya mengatakan bahwa ia bisa memberi saya beberapa saham dan dividen, dan bahwa ia membutuhkan saya untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Saya tidak tahu bahwa ia menjalankan bisnis seperti itu. Dan setelah Tuan Wade menghubungi saya tidak pernah terlibat lagi. Charlie tersenyum dan berkata, setiap orang terkadang berbuat salah. Lebih baik mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Pak Tua Chen, tolong jangan ungkit masa lalunya. Ishak berkata riang, Tuan, Anda benar. Saya hanya menggodanya untuk melihat bagaimana reaksinya. Orvel menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, terima kasih kepada Guru Wade karena telah menghentikanku tepat waktu, kalau tidak, aku akan membuat kesalahan besar. Charlie tersenyum tanpa berkata apa-apa, matanya menatap sebuah rumah di pinggir jalan tak jauh dari sana. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun keluar sambil membawa tongkat baseball. Charlie melirik foto identitas hitam putih pada informasi tercetak dan berkata, orang itu adalah pelaku utamanya, Bruce Brown. Saat ia berbicara, Bruce Brown bersiul beberapa kali di pinggir jalan, dan beberapa anak laki-laki, yang beberapa tahun lebih muda, segera keluar dari beberapa rumah di dekatnya. Charlie tersenyum dan berkata, hei, bos baru saja bersiul dan semua antek di bawah muncul. Pak Tua Chen mengejar mereka untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Bab 7364. Sekelompok anak muda berusia belasan tahun, yang hampir tidak memiliki kesadaran anti pengintaian. Sekelompok orang ini berkumpul, berbincang dan tertawa sambil berjalan menuju kota, bermain dan bersenda gurau di sepanjang jalan. Mereka tampak tak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Setelah meninggalkan blok, mereka menemukan persimpangan dan berbagi sebungkus rokok di bangku di salah satu sisi persimpangan. Dari usia 12 atau 13 tahun hingga 18 atau 19 tahun, semua orang memegang rokok dan mengepulkan asap. Sang pemimpin, Bruce Brown, menyembunyikan tongkat baseball di belakang pantatnya, meletakkan tangannya di sandaran bangku di kedua sisi, menyipitkan mata dan memandang orang-orang yang lewat, seolah-olah mencari mangsa. Charlie berkata kepada Ishak, Ketua Ishak, parkirkan mobil di seberang mereka, aku akan menemui mereka. Ishak bertanya, Tuan Muda, apakah Anda pergi sendiri? Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah kamu masih takut aku tidak bisa mengatasinya? Ishak tersenyum dan berkata, tidak, aku hanya khawatir potongan-potongan kecil sampah ini akan mengotori tanganmu. Ini sesuatu yang bisa kutangani, baik Orvel maupun aku. Meskipun Ishak dan Orvel tidak cocok dalam seni bela diri, mereka memiliki pencerahan Charlie dan bantuan ramuan, jadi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jadi tidak masalah bagi mereka untuk berhadapan dengan sekelompok remaja. Namun, Charlie tersenyum tipis dan berkata,
jangan khawatir, aku tidak akan bertarung dengan mereka. Bertarung itu membosankan. Ishak bingung, tetapi dia tahu bukanlah ide yang bagus untuk bertanya lebih lanjut, jadi dia memarkir mobil di hadapan anak muda itu seperti yang diminta Charlie. Charlie mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada mereka berdua, atur lebih banyak personel untuk melacak keberadaan Butler Tang, hubungi Inspektur Lee, dan aktifkan sistem jaringan darat saya untuk melihat apakah ada keuntungan. Ishak mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Guru. Saya akan segera mewujudkannya. Charlie bersenandung, keluar dari mobil, lalu meluruskan kerah bajunya, menyeberang jalan dan berjalan menuju para remaja itu. Saat itu, sepasang muda-mudi Asia kebetulan lewat. Ketika sang pemimpin, Bruce Brown, melihat keduanya mendekat, ia langsung mengedipkan mata kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, ia melompat dari bangku, mengambil tongkat bisbol di belakangnya, dan berdiri di depan pasangan itu. Adik-adiknya segera mengepung pasangan itu dari kedua sisi. Pasangan itu ketakutan, dan pria itu langsung bertanya dengan gugup, apa yang akan kalian lakukan? Bruce Brown mencibir dan bertanya, kamu berasal dari negara mana? Pria itu berkata dengan hati-hati, kami adalah warga Australia dan telah memperoleh kewarganegaraan Australia. Bruce Brown mengerutkan kening, jelas tidak menduga jawaban seperti itu, jadi dia bertanya lagi, dari mana asalmu sebelum menjadi warga negara Australia? Pria itu menjawab, Korea. Ada apa? Ada apa? Bruce Brown mendengus dingin dan mengumpat, orang Korea, enyahlah dan kembalilah ke Korea. Kalian tidak diterima di Australia. Pria itu mencoba berbicara dengan mereka, kami telah mengambil sumpah naturalisasi tahun lalu dan kini menjadi warga negara Australia yang sah. Persetan kau, orang Korea. Sekalipun kau sudah menjadi warga negara naturalisasi, kau tetap orang Korea. Kau parasit Australia. Bruce Brown meludahi pria itu dan langsung berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, pukul dia. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan tongkat baseball dan hendak memukul orang itu. Saudara-saudara di sekitarnya menatap ransel pria dan ransel kecil wanita itu. Mereka mencari target Asia di sini untuk mengisi waktu luang mereka, satu untuk bersenang-senang memukuli orang, dan yang lainnya untuk memanfaatkan kesempatan merampok properti demi menyediakan makanan, minuman, dan hiburan. Alasan mereka menyasar orang Asia adalah, pertama, kebanyakan orang Asia mudah dirundung dan tidak akan melawan atau membalas ketika dipukul atau dimarahi. Kedua, polisi menutup mata terhadap hal-hal semacam itu. Mereka telah melakukan hal yang sama berkali-kali dan tidak ada yang salah. Terkadang mereka kurang beruntung dan tertangkap polisi, tetapi mereka segera dibebaskan. Pasangan Korea itu ketakutan ketika melihat pihak lain tiba-tiba menyerang. Pria itu memegang kepalanya dengan tangannya karena takut pada tongkat baseball, sementara wanita itu berjongkok di tempat dan berteriak keras. Tepat saat tongkat baseball hendak mengenai lengan pria itu, Charlie berteriak dari luar pengepungan, hentikan. Bruce Brown tanpa sadar berhenti dan menoleh ke arah Charlie yang sedang berbicara. Melihat Charlie juga orang Asia, dia langsung bertanya dengan suara dingin, apakah kamu bersama mereka? Charlie tersenyum dan berkata dengan penuh minat, bajingan macam apa kamu? Kamu bajingan yang lahir tanpa ada yang mengajarimu. Kamu tidak tahu aturan apapun. Kamu harus berlutut untuk berbicara denganku, mengerti? Brengsek. Meskipun Bruce Brown belum terlalu tua, dialah yang selalu menindas orang Asia. Kapan dia pernah dipermalukan oleh orang Asia seperti ini? Melihat Charlie begitu sombong, semua perhatian langsung tertuju padanya. Ketika pasangan Korea itu menyadari ada yang mengalihkan perhatian mereka, mereka saling bertukar pandang lalu lari terbirit-birit dan tak lama kemudian menghilang dari pandangan. Bruce Brown tidak lagi memperhatikan mereka. Ia memanggul tongkat baseball dan bergegas menuju Charlie dengan langkah lebar. Melihatnya mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghantamkan tongkat baseball ke arahnya, Charlie sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya, tepat saat tongkat baseball hendak mengenai wajahnya,
ia dengan tenang mengulurkan tangan dan dengan mudah menggenggam bagian atas tongkat baseball di tangannya. Serangan kuat Bruce Brown tadi tampaknya telah kehilangan semua energinya dalam sekejap dan menjadi tidak bergerak. Namun, kekuatan yang terkumpul di tubuhnya dan tongkat bisbol selama ayunan itu tidak hilang saat itu juga. Karena tidak ada tempat untuk melepaskannya, rasanya seperti mengayunkan tongkat bisbol dengan keras dan membentur dinding besi. Tiba-tiba tongkat itu memantul kembali dan menyebabkan lengannya terasa sakit parah. Tanpa sadar, ia melepaskan tangannya dan menjerit kesakitan. Anak-anak lelaki lainnya tercengang melihat apa yang mereka lihat. Mereka tak berani maju sejenak dan mengerumuni Bruce Brown, membicarakan kondisinya. Bruce Brown menatap Charlie dengan ngeri dan berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tanganmu lebih keras dari baja? Charlie tersenyum dan berkata, lihat dirimu. Kamu sudah tumbuh besar tanpa hasil, tapi kamu bahkan tidak bisa memegang tongkat baseball. Apa bedanya kamu dengan pecundang? Ayo kembali lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tongkat baseball ke Bruce Brown. Lengan Bruce Brown terasa mati rasa dan nyeri, dan tanpa sadar ia ingin mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Namun, rasa sakitnya begitu hebat begitu lengannya diangkat sehingga ia tak mampu lagi melanjutkan gerakannya, dan tongkat bisbolnya pun jatuh ke tanah dengan suara benturan logam. Charlie tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah, aku belum pernah melihat orang setidak berguna dirimu. Kau begitu lemah dan tak berguna. Kalau aku membuatmu dari tumpukan kotoran anjing, aku khawatir kotoran itu akan lebih kuat darimu. Apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak cepat-cepat mengambil tongkat baseball itu? Anak-anak di sekitarnya ketakutan oleh aura aneh Charlie. Bruce Brown juga terkejut dan ketakutan saat itu. Namun, kata-kata Charlie sungguh keji, membuatnya merasa terhina. Jika dia tidak menghajar Charlie setengah mati hari ini, bagaimana mungkin adik-adiknya ini percaya padanya di masa depan? Jadi dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan mengambil tongkat baseball lagi. Charlie mengangguk dan tersenyum puas, lumayan, ini bahkan tidak terlihat seperti sampah yang memenuhi syarat. Ayo, lanjutkan. Coba kulihat seberapa besar perbedaan antara kau dan kotoran anjing. Bab 7365. Sebagai satu-satunya orang dewasa di antara kelompok remaja ini, Bruce Brown sudah marah dan malu. Selama 18 tahun terakhir, ia belum pernah mengalami penghinaan seberat ini, tidak hanya di siang bolong, tetapi juga di hadapan adik-adiknya sendiri. Hal ini membuatnya merasa bahwa citra dan status kejam di dunia bawah yang telah ia bangun dengan susah payah langsung hancur. Kemarahan telah membuatnya kehilangan akal. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa pria di depannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Pastilah aku kurang kuat dalam bertindak, pastilah aku kurang kejam. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya. Mengerahkan seluruh kekuatannya, mengayunkan tongkat baseball lagi, dan menghantamkannya ke kepala Charlie. Kali ini, Bruce Brown telah memutuskan untuk membunuh Charlie. Ia tidak ingin pergi, mengingat konsekuensi dari pukulan ini. Ia hanya ingin menemukan pelampiasan amarahnya yang meluap-luap dan memulihkan citranya yang rusak. Anak-anak di dekatnya tercengang. Mereka semua pernah bermain bisbol dan tahu betapa merusaknya tongkat bisbol. Mereka juga tahu bahwa jika Bruce Brown memukul kepala orang normal dengan tongkat itu, pasti kepalanya akan retak, atau bahkan otaknya hancur. Bahkan jika Anda menggunakan tangan untuk menangkisnya, kemungkinan telapak tangan dan lengan Anda akan hancur berkeping-keping. Momentum kuat tongkat baseball dan desiran angin kencang langsung mengenai kepala Charlie. Kedua pemuda itu tak berani membuka mata. Mereka bahkan panik karena takut ada yang terbunuh. Meskipun dia tidak mendapat hukuman yang berarti selama beberapa kali dia mendatangi kantor polisi, jika dia terlibat dalam kasus pembunuhan, orang tuanya mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, yang tak terduga adalah Charlie hanya mengangkat tangannya sedikit dan menggenggam tongkat baseball itu erat-erat lagi.
Meskipun ujung depan tongkat baseball itu hanya setengah sentimeter dari dahi Charlie, tongkat baseball itu tetap tidak melukai Charlie sama sekali. Bruce Brown tidak dapat memahaminya. Meskipun lengannya terasa sakit sekali hingga rasanya mau patah, ia tak repot-repot berteriak. Ia hanya menatap Charlie seolah-olah ia alien, dan seluruh tubuhnya linglung dan bingung. Charlie menyerahkan tongkat bisbol kepada Bruce Brown, menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Jangan lagi menindas orang-orang jujur dan tak bersenjata itu. Kau harus selalu ingat kemarahanmu saat ini, ingat mentalitasmu yang nekat dan sembrono. Mulai hari ini, kau harus menggunakan mentalitas dan keadaanmu itu untuk menghadapi orang-orang terburuk, paling kejam, dan paling terkutuk di kota ini. Hanya dengan cara inilah kau bisa menggantikan mereka. Mengerti?" Saat berbicara, Charlie mencampurkan energi spiritual ke dalam suaranya, memberi Bruce Brown petunjuk psikologis yang kuat. Saran psikologis Charlie bagaikan sebuah merek yang terbakar jauh di dalam jiwanya oleh energi spiritual, yang tidak akan pernah bisa ia deteksi atau singkirkan sepanjang hidupnya. Alasan Charlie memberinya petunjuk psikologis seperti itu adalah untuk menghukumnya atas tindakannya dengan pepatah dari leluhur Tiongkok, yaitu, pelaku kejahatan akan dihukum oleh pelaku kejahatan. Remaja seperti Bruce Brown tidak memiliki kebaikan dalam jiwa mereka. Ia terlahir jahat, sama seperti remaja yang menghasut anak-anak lain untuk melompat dari gedung dan menipu anak-anak di bawah usia 10 tahun agar pulang ke rumah dan membunuh mereka. Meskipun aku tidak memberinya petunjuk psikologis apapun, dia sudah memutuskan untuk membunuhku. Ini membuktikan bahwa orang ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya dan tak tertolong lagi. Alasan mengapa dia belum membunuh siapapun sampai sekarang bukan karena dia tidak cukup jahat, tetapi karena dia belum menemukan sesuatu yang membuatnya ingin membunuh. Jika dia menemukan hal seperti itu, dia akan membunuh tanpa ragu. Membiarkan orang seperti itu kembali ke masyarakat akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat, tetapi Charlie menganggap dirinya seorang pria sejati dan tidak ingin serta tidak bersedia mengambil tindakan terhadap pemuda seperti itu. Memberikannya petunjuk psikologis dapat, di satu sisi, mencegahnya dari menindas orang jujur, dan di sisi lain, memungkinkannya memilih untuk melawan orang jahat sendirian. Jika ia menghukum orang jahat lainnya, bisa dianggap ia telah menebus dosanya. Jika ia dihukum oleh orang jahat lainnya, bisa dianggap ia pantas menerima kemalangan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik. Alasan Charlie menggunakan kata-kata dan tindakan untuk memprovokasinya berulang kali adalah agar ia menemukan kondisi histeris itu sendiri. Jika ia belum pernah memasuki atau mengalami kondisi ini, mengandalkan sugesti psikologis akan sia-sia. Namun, beberapa lapis stimulasi progresif yang baru saja dialaminya telah membuatnya benar-benar merasakan keinginan untuk membunuh seseorang. Saat itu, ditambah dengan sugesti psikologis yang membuatnya melawan orang-orang terburuk, paling kejam, dan paling terkutuk, ia langsung menemukan kondisi itu. Seperti yang diduga, mata Bruce Brown memerah saat itu, dan tangannya terkepal sangat erat hingga pembuluh darah menonjol dari lengannya ke leher, hingga ke dahinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan nada membunuh, "Aku mengerti." Charlie kemudian menunjuk Bruce Brown dan bertanya kepada anak-anak, "Apakah dia bos kalian?" Beberapa orang mengangguk karena panik. Charlie berkata dengan puas, "Bagus sekali, kamu harus ingat bahwa di satu sisi, kamu harus mendengarkan atasanmu dan menaati kata-katanya. Dan di sisi lain, kamu juga harus belajar dari atasanmu dan menjadikannya teladan. Apakah kamu mengerti?" Beberapa orang langsung bersemangat dan berteriak, "Saya mengerti." Charlie tersenyum dan mengangguk, "Bagus sekali, akhirnya kalian semua ingat ini, kita belum pernah bertemu sebelumnya." 5 menit lagi, Bruce Brown akan mulai memikirkan siapa orang paling kejam dan jahat di blok ini, lalu mewujudkannya. Mengerti. Bruce Brown memimpin sekelompok adik laki-laki dan berkata lantang, "Berhasil." Charlie tersenyum, berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Ketika Charlie kembali ke mobil, anak-anak muda ini masih berdiri di sana dengan linglung.
Orvel dan Isaac sama-sama bingung ketika melihatnya kembali. Orvel, yang tidak sabar, tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Wade, bajingan itu memukulmu berkali-kali dengan tongkat baseball, kenapa kau tidak melakukan apapun padanya? Seharusnya dia sudah berusia di atas 18 tahun, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Meskipun dia berusia 18 tahun, dia tetaplah seorang pemuda. Jika aku melawannya, apalagi aku bisa membunuhnya hanya dengan sedikit kekuatan, ini saja sudah akan menurunkan pangkatku. Tunggu saja, seseorang akan mengurusnya demi para korban itu." Petunjuk psikologis yang diberikan Charlie kepada Bruce Brown adalah perjalanan tanpa akhir untuk meningkatkan dan melawan monster. Sekalipun ia dapat membangun dan meningkatkan statusnya di area ini melalui beberapa kemenangan, masih akan ada tujuan yang lebih kuat di masa depan. Jadi, ini seperti menempatkan Bruce Brown dalam permainan judi di mana ia hanya bisa bertaruh penuh. Ia mungkin menang beberapa ronde, tetapi ia tidak bisa menang terus-menerus, dan ia hanya bisa kalah sekali.